Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, di tanggal 26 bulan 4 2025. Terus kita mencari wajahnya saudara, kita mencari perkenanannya. Kita minta dia terus bekerja di tengah-tengah kita saudara. Sebelum kita lakukan aktivitas kita minta Tuhan hadir dan mengurapi setiap kita saudara. Pastinya pagi ini dengan kekuatan yang baru kita boleh melangkah, boleh memenangkan satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, pastinya biarlah kita minta Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, semuanya ini karena kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami bersyukur untuk hari yang baru ini Tuhan, di mana Tuhan akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan akan memberikan solusi, memberikan perkenanan buat jalan keluar, pintu-pintu yang baru dibukakan dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami hati yang terus berharap kepada Tuhan saja. Dan pagi ini kami rindukan Roh Kudus berkata-kata di tengah kami untuk memberkati kami, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami rindu Engkau berkata-kata di tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ilustrasi, ada peribahasa ini saudara yang Tuhan ajar buat saya pribadi, dan ini menegur saya juga tentang pertobatan. Saudara, dikatakan bahwa tentang anjing kembali kepada muntahnya, dikatakan pertobatan kita harus sejati, jangan setengah-setengah. Dan Tuhan mau hari-hari ini mungkin di tengah kelemahan kita, untuk kita berjuang, untuk kita keluar dari setiap circle mungkin dosa yang kita alami saudara, atau mungkin kelemahan yang kita alami. Dan biarlah pertobatan kita dikatakan pertobatan yang sejati, bukan setengah-setengah saudara. Dan saya percaya 7 kali orang benar itu jatuh saudara, Tuhan akan menopang, Tuhan akan membangkitkan kembali buat setiap orang benar. Dan temanya saudara dikatakan mengenal jalan kebenaran, dikatakan namun tidak mengikuti. Mengenal jalan kebenaran namun tidak mengikuti. Biarlah kita dijauhkan dari setiap ini saudara, hati yang keras, hati yang bebal, hati yang terus kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan Tuhan mau untuk pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati. Dan bacaan kita yang menjadi perenungan kita di 2 Petrus 2 17-22 dikatakan perikop nabi-nabi dan guru-guru palsu. Yang palsu saudara, dikatakan ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Dan biarlah kita hari-hari ini saudara menghindari setiap ajaran-ajaran palsu ini, dari guru-guru palsu saudara, dikatakan yang mungkin hanya mementingkan kepentingan sendiri, bahkan hanya untuk memberitakan hal dongeng saja saudara, yang menyenangkan telinga manusia. Tapi biarlah ini dijauhkan dari setiap kita. Bahkan dikatakan mereka akan mengalami tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Firman Tuhan katakan ayat 18, sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Dan kita waspada dengan ini saudara, untuk pengajaran-pengajaran mungkin, bahkan untuk perilaku nafsu cabul yang mungkin sekarang memikat banyak orang saudara, kita jauhkan ini dalam kehidupan kita. Ayat 19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Mereka mengajarkan mungkin kebenaran, tapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan kebenaran yang mereka sampaikan. Bahkan dikatakan hamba-hamba kebinasaan, dikatakan karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ayat 20 dikatakan sebab, nah ini yang penting saudara, dan saya percaya diberkati dengan ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dikatakan telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dan biarlah kita tanamkan dalam hati kita saudara, waktu kita mengenal akan kebenarannya Tuhan, dikatakan kita tidak memungkiri kebenaran itu. Kita tidak
mengamalkan kebenaran itu saudara dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa waktu kita mengamalkan kebenaran ini saudara, saya percaya mungkin ada saatnya mungkin kita ada menyimpang dari kebenaran yang sudah disampaikan saudara dikatakan. Tapi yang menarik di sini, ketika mereka sudah dilepaskan, mereka menjadi mungkin manusia baru di hadapan Tuhan, tapi mereka terlibat kembali kepada kecemaran-kecemaran dunia dikatakan, maka keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dan biarlah ini saudara, kita memiliki kerendahan hati untuk kita berubah, untuk kita bertobat dalam pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan saudara. Kita tidak terlibat kembali kepada kecemaran-kecemaran, bahkan manusia lama yang sudah mungkin atau sudah kita lepaskan sebelumnya saudara, kita jauhkan dari kehidupan kita. Ayat 21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik ini saudara, jika mereka tidak mengenal akan jalan kebenaran daripada mengenalnya, firman Tuhan katakan. Dan biarlah kita bukan menjadi ini, saya percaya ini orang yang congkak, orang yang bebal saudara, orang yang sementara sudah tahu kebenaran tapi mereka memungkiri kebenaran itu saudara dikatakan, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Mereka menyimpang dari setiap kebenaran, mereka menyimpang dari ajaran-ajaran kebenaran yang Tuhan sampaikan. Pengenalan mereka saudara, mereka memungkiri ini saudara. Dan ayat 22 yang menjadi peribahasa yang mungkin umum kita mendengar ini saudara, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan dikatakan, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dan biarlah kita bukan menjadi orang yang bebal ini saudara. Dalam peribahasa ini saudara, kita belajar bahwa waktu perkenanan, pengenalan itu diberikan buat setiap kita. Waktu kita dilepaskan atas setiap dosa yang mungkin selama ini mencengkeram kita saudara, kita mengenal kebenaran itu, mari kita tenggelam di dalamnya. Mari kita terus diperbaharui, pertobatan yang sejati itu buat terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak malah berbalik, kita kembali kepada kehidupan yang lama. Dikatakan anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi mandi kembali ke kubangannya. Lukas 11, 24, 26 juga berkata, ayat 24, apabila roh jahat keluar dari manusia, ini saudara juga ilustrasi yang sebelumnya di perenungan kita sebelumnya saudara, dikatakan ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ayat 25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Bagaimana bicara tentang rumah yang sudah bersih, teratur, tersapu, dikatakan adalah orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah mengenal kebenaran, orang yang sudah dilepaskan dari setiap kecemaran manusia lama dikatakan, tetapi tidak diisi oleh Roh Kudus penguasa dalam kehidupan kita. Artinya waktu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia akan menginsapkan kehidupan kita, Dia akan membangun kita untuk kehidupan kita terus diperbaharui menjadi serupa segambar, berbuah akan kebaikan dalam firman Tuhan saudara dikatakan. Dan saya percaya ini ayat 26 dikatakan juga, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Bagaimana keadaan mereka dikatakan firman Tuhan yang sebelumnya di 2 Petrus yang dibilang yang ke 20 saudara dikatakan, 2 Petrus 2:20 dikatakan keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kenapa ini saudara? Karena ada 7 roh jahat yang diajak masuk dan diam di situ saudara. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Dan biarlah kita cek hati kita saudara. Saya juga ini buat saya pribadi saudara, bahwa firman Tuhan ini menegur buat setiap dosa, setiap pelanggaran yang mungkin akan atau sedang menggocoh kita lakukan itu saudara. Mari kita akui di hadapan Tuhan, kita bertobat dari setiap perbuatan-perbuatan penyimpangan yang kita lakukan saudara, yang tidak sesuai firman-Nya pastinya. Mungkin tawaran-tawaran dunia yang membawa kita untuk kita boleh terjebak di dalamnya, kita masuk di dalam kehidupan itu saudara. Dan biarlah Tuhan menjaga kita, Roh Kudus yang menjaga kita menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Ibrani 6, 4-6 juga dikatakan ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap
karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, saudara, dikatakan sudah dipulihkan, sudah mengenal kebenaran, dikatakan sudah terlibat di dalamnya, sudah mengecap karunia-karunia rohani, dikatakan kebaikan Tuhan mungkin dalam kehidupan mereka, namun mereka murtad, saudara, dikatakan tidak mungkin diperbarui lagi. Sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dan biarlah ini, saudara, kita memiliki kemurnian untuk pertobatan itu kita alami. Pertobatan yang sejati ini, saudara, yang penting waktu kita sudah menerima Roh Kudusnya. Roh Kudusnya bekerja di tengah kita, kita diperbaharui melalui firman-Nya, kehidupan kita berbuah, dibersihkan oleh firman Tuhan, terus kita mengalami pembaharuan dalam Roh Kudusnya. Dan saya percaya ini, saudara, kita akan terus dijaga, terus kita mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik, pertumbuhan yang ke arah keserupaan dengan Tuhan itu sendiri. Ibrani 10 sekali yang terakhir, saudara, firman Tuhan bacaan kita, Ibrani 10, 26, 27 dikatakan, ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ini yang mengerikan juga, saudara, kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu, saudara. Dan saya percaya ini juga bicara tentang bagaimana Tuhan kasih pengertian saat ini, saudara, sementara saya sampaikan firman ini, seperti kita mendukakan Roh Kudus yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Dikatakan waktu kita sengaja berbuat dosa, kita sengaja melanggar setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, dikatakan maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kita harus menghargai kasih karunia-Nya, setuju, saudara? Kita harus menghargai anugerah Tuhan, keselamatan sudah diberikan untuk setiap kita, tapi kita juga menghargai akan setiap penghakiman, akan setiap ketegasannya, saudara, bahwa akan ada penghakiman, dikatakan ada hukuman api yang dahsyat yang menghanguskan bagi orang-orang yang murtad, bagi orang-orang yang tidak mau berbalik dan mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Dan ini juga buat saya pribadi, saudara, saya percaya biarlah kita terus bertumbuh, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Roh Kudusnya yang memampukan sehari demi hari kita boleh kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya catat berdasarkan literatur yang ada dalam makna rohani, 2 Petrus 2, 20, 22 ini, saudara, di mana poin yang menjadi bacaan di ayat 22 ini, saudara, dikatakan tema mengenal jalan kebenaran namun tidak mengikuti. Yang pertama maknanya, saudara, yang pertama adalah bahaya kembali ke dosa. Ayat ini menekankan bahwa orang yang telah mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, tetapi kemudian kembali ke dosa akan mengalami keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ini, saudara, yang penting. Rumah sudah rapih, dikatakan firman Tuhan, sudah bersih, dikatakan, tapi penguasa tidak diizinkan untuk tinggal di dalamnya. Akhirnya 7 waktu roh jahat yang dikeluarkan, dia memanggil 7 roh jahat lagi untuk mereka boleh kembali kepada rumah yang rapi, yang sudah bersih, dan mereka berdiam dan keadaan mereka lebih buruk lagi, saudara. Dan biarlah ini kita sadar akan ini, bahaya kembali ke dosa, dan biarlah kita memiliki satu kerendahan hati, saudara, untuk mengakui akan setiap dosa yang mungkin kita kerjakan, kita lakukan, baik itu sengaja tidak sengaja, kita akui, sehingga pengampunannya terus setiap hari atas kehidupan kita, saudara, dan kita dilayakkan untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi, untuk terkoneksi dengan Tuhan lebih lagi. Yang kedua adalah maknanya pentingnya kesetiaan. Ayat ini dikatakan menekankan pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam mengikut Tuhan. Bukan hanya kita sudah menerima Yesus, menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita belajar mengerti firman-Nya, kita mencoba, yang penting ini setia dalam mengaplikasikan firman Tuhan itu, saudara. Kita memiliki kesetiaan, komitmen dalam mengikut Tuhan setiap hari. Dengan cara apa? Kita bersaat teduh mungkin, saudara, kita merenungkan firman Tuhan, kita mau diajar sisi mana kelemahan kita akan diperbaharui, kehidupan kita mungkin yang mungkin masih kurang, yang akan Tuhan mau ubahkan di sisi itu, saudara. Kita mau diberikan hati yang setia, hati yang taat, untuk kita boleh berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Mungkin kita mengisi kehidupan kita dengan melayani Tuhan, mungkin terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja yang ada, yang Tuhan akan percayakan bahwa setiap kita dipanggil untuk kita boleh melayani
melayani Tuhan, mungkin saudara seperti itu. Dan yang ketiga, maknanya adalah akibat dari ketidaksetiaan. Bicara tentang ayat ini juga menekankan akibat dari ketidaksetiaan dan dosa yang dilakukan setelah mengenal Tuhan. Dan biarlah ini saudara dikatakan kita bukan menjadi orang yang tidak setia. Bahkan bukan hanya itu, kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita kembali kepada kehidupan kecemaran yang sudah kita dilepaskan oleh Tuhan. Dikatakan maka keadaan mereka akan lebih buruk lagi. Dan biar kita hindari ini saudara. Dan saya percaya biar Roh Kudusnya akan menegur kita, Roh Kudusnya akan mengingatkan kita saudara. Saya percaya suara Roh Kudus itu sangat lembut saudara, akan memberikan pengertian buat setiap kita, untuk kita tetap stay on the track, untuk kita tetap stay kepada firman-Nya saudara. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari saudara, terkait dengan 2 Petrus 2 ayat 22 ini saudara, bahwa mengenal jalan kebenaran namun tidak mengikuti saudara. Yang terakhir ini saudara, aplikasi dalam kehidupan sehari yang pertama, jangan kembali ke dosa. Kita perlu berhati-hati agar tidak kembali ke dosa setelah mengenal Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan pastikan ini saudara, perlu kita sadarkan buat kehidupan kita, untuk kita berhati-hati dan waspada. Dosa bisa mengintip karena iblis yang menggocok kita. Dosa bisa mengintip karena memang kelemahan kita, karena buka celah dan sebagainya. Karena kita tidak membangun hubungan kita, tidak dikuatkan, kita tidak mengizinkan Roh Kudusnya untuk menuntun kita sepanjang hari saudara. Dan saya percaya ini kita jangan kembali ke dosa. Ini poinnya penting saudara. Yang kedua, hidup setia. Kita perlu hidup setia dan berkomitmen dalam mengikut Tuhan. Komitmen ini penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya saudara. Kita perlu untuk komitmen, untuk kita boleh mengikuti Tuhan, bahkan kita boleh melayani Dia. Yang ketiga, menghindari pengaruh buruk. Kita perlu menghindari pengaruh buruk yang dapat membawa kita kembali ke dosa. Hindari saudara yang kemungkinan untuk celah dosa itu boleh kita lakukan. Hal-hal yang membawa kita untuk kembali ke kehidupan yang lama kita jauhi itu saudara. Kita hindari dalam kehidupan kita. Yang keempat, meningkatkan iman kita. Kita perlu meningkatkan iman hubungan kita dengan Tuhan agar tidak jatuh di dalam dosa. Bagaimana dengan hubungan yang terus kita bangun, dengan pujian penyembahan setiap hari, dengan bersaat teduh, kita terus intim dengan Tuhan, kita terus bangun tahtanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan terus minta untuk berdaulat dalam kehidupan kita saudara. Dan saya percaya ini, dengan kita meningkatkan iman hubungan kita dengan Tuhan, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Dan saya percaya ini yang Tuhan ajar buat kita saudara, untuk kita tetap teguh berpendirian bahwa kita mengenal jalan kebenaran, namun kita tetap mengikuti Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman yang sederhana yang mengajar kami untuk kami terus mengenal jalan kebenaran dan kami terus mengikutinya saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan aplikasi kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami belajar yang pertama, jangan kembali ke dosa. Kami perlu berhati-hati agar tidak kembali ke dosa setelah mengenal Tuhan dan juru selamat kami Yesus Kristus. Yang kedua, hidup setia. Dan kami perlu hidup setia dan berkomitmen dalam Tuhan. Kami terus Tuhan stay on the track, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami terus mengikut jalan-jalan-Mu. Yang ketiga, menghindari pengaruh buruk. Kami perlu menghindari pengaruh buruk yang dapat membawa kami kembali kepada dosa. Ajar kami Tuhan untuk menjaga hati kami, untuk celah itu jangan sampai terbuka sehingga kami boleh jatuh. Yang keempat, meningkatkan iman kami dengan membangun hubungan kami dengan Tuhan lebih lagi, agar kami terhindar untuk kami jatuh dalam setiap dosa yang ada. Berkati Tuhan setiap firman yang kami dengar Tuhan, tak kami taruh dalam loh hati kami, dan biarlah kami Tuhan boleh merenungkan kembali, mengaplikasikan kehidupan kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, karena nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menjaga kami sepanjang hari ini Tuhan, dan kami rindukan Tuhan dengan kerendahan hati, kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami. Engkau memberkati kami Tuhan buat pagi ini. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, tetap mengenal jalan kebenaran dan kita terus mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Shalom, shalom.